Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, teman Tuhan ini mengajarkan kita ya. Kita dihadapkan pada dua pilihan. Hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Ini kekerasan teman-teman ya. Karena sekarang ini kita hidup ya. Diri kita ini terdiri tubuh, jiwa, roh. Nah, dalam hidup ini kita harus selalu minta pimpinan roh. Ingat tubuh kita yang pas. Ya, jangan sampai kelemahan tubuh kita dibawa oleh iblis sehingga kehidupan kita lalu hidup daging. Kita tahu hidup daging. Hal-hal dosa di dalam hati. Ya, kehidupan dosa itu sangat mengerikan karena membawa kepada maut. Ya, teman-teman, panca indera kita bisa membuat kita berdosa, teman-teman. Mulut kita, ya kan, lidah kita ini bisa menunjukkan kata kotor, kata-kata hujatan, kutuk. Hati-hati, ya. Mata kita, ya, bisa jatuh dalam dosa. Kalau kita selalu menggunakan mata kita ini melihat hal yang dan sebagainya. Nah, itu ada belum yang lain, teman-teman. Ya. Tangan kita, kaki kita, pakai untuk orang lain. Nah, ini beberapa contoh hidup daging, teman-teman. Ya. Hawa nafsu rakus, bisa. Makan, minta makan, ya. Makan, apapun dimakan tanpa kontrol, hanya untuk kepentingan perut. Nah, ya. Bisa kita, ya. Dan sebagainya, saya tidak perlu ya. Nah, sekarang teman-teman, kalau hidup menurut roh, nah berarti kita selalu dalam pimpinan roh. Kehidupan kita selalu menghasilkan buah. Lalu kita tekankan dalam hal ini ya, ingat buah roh adalah itu yang harus kita munculkan dalam kehidupan kita. Jadi kita hidup menurut roh, dipimpin roh, sehingga kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita dihimbau oleh firman Tuhan ini hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging. Karena kalau keinginan daging adalah maut, berarti maut ini adalah binasa. Tetapi kalau keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Hidup selama-lamanya di surga, damai sejahtera. Pertanyaannya, apakah ada dalam hati kita? Belum ada dalam hati kita. Ya, di surga itu ada damai. Kalau hati kita damai saat ini, berarti suasana surga hadir dalam hati kita. Ya, teman-teman, ayo kita hidup menurut roh. Ya, kita selalu damai dalam dekat bagi orang lain. Nah, bisa saya sampaikan ya tentang firman Tuhan ini. Kita bersyukur ya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu sampai hari ini. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, panjang hari ini buatlah kami berhasil. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Ampuni kami Tuhan kalau ada dosa yang kami lakukan. Melalui firman ini kami ditegur, diingatkan untuk hidup menurut roh Allah yang tinggal dalam kami. Firman ini kami serahkan kepada belajar hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Ya, teman-teman, puji Tuhan. 18 diajarin sama Mister. Ya, oke teman-teman. Hari ini kita masuk ke tema 3 ya, dengan hari Jumat. Karena ini minggu terakhir kita belajar ya. Karena minggu depan kalian akan persiapan PAS. Iya, nggak terasa kan? Nah, teman-teman, ditunggu ya, pasti ada jadwalnya nanti ya. Saya berharap kalian siap. Oke, Mister akan share summary 3 dan summary 4 itu bahan ulangan kalian. Mister ingatkan untuk summary 3 saya munculkan aja supaya kalian ini ya mengingat kembali secara sekilas ya summary 3 ini akan menjadi bahan ulangan teman-teman. Oke, sudah munculkan layar kalian? Sudah? Sudah, Mister. Ya, itu summary 3 tidak banyak perubahan ya. Berarti kan ini saya beri keterangan PAS ya. Summary 3 ini akan saya share ke grup dan non siswa. Ini ingat teman-teman tentang ini kan bahasa keragaman sosial budaya masyarakat itu tentang bahasa adat ya, kemudian keragaman seni budaya, lakukan harian, nah itu kemudian PAS Indonesia ini ikan ya, ingat kembali kan cerita kunci, cerita iklan dan seterusnya ya. Kemudian makanan sehat, kandungan gizi, kemudian hewan ruminansia, ya ingat kembali kan? Ya 4 tahun, kemudian penyakit manusia, ya dan fungsi-fungsinya, ya kemudian interaksi sosial yang membedakan interaksi dengan lingkungan hidup dan interaksi sosial. Oke, kemudian pembangunan sosial dan seterusnya. Nah ini yang untuk yang SBDB teman-teman, saya beritahu kalian ulangan PAS-nya project ya, project. Ini dulu kan ada alat musik kan, ya alat musik, karya seni rupa daerah, batik, project ini teman-teman. Ya, rancang di kertas gambar. Ya, ini nanti akan masuk ke dalam jadwal ya. Oke, kira itu Mister, kan nggak bisa lama-lama. Ya, Mister akan tayangkan untuk summary 4 sekarang. Ya, summary 4. Itu yang tadi yang 3 ya. 4 sekarang, Mister share screen, tunggu ya. Oke. Nah, sudah tampil di layar kalian? Sudah belum? Sudah, Mister. Oke. Untuk PPKN, hak wajib tanggung jawab ya. Ini pengertian hak.
anak, keluarga, di sekolah, masyarakat, ya. Kerja beri contoh-contohnya. Kemudian kewajiban. Contoh kewajiban anak di kerja, sekolah, masyarakat. Kemudian tanggung jawab. Tanggung jawab, kemudian tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan manusia, budaya sosial, seterusnya, ya. Tentang gotong royong juga. Nah, ini nanti materi PPKN tema 3 dan 4 digabung menjadi satu. Ingat, digabung menjadi satu materi tema 3 dan 4 menjadi PKS PPKN. Nanti kita diberi pantun, ada pantun nasihat, ada pantunnya digolongkan siklus kehidupan manusia, usia, ya, anak, muda, tua, ya, juga ada pantun jenaka. Nah, ini sama seperti PPKN, materi Bahasa Indonesia tema 3 dan 4 gabung menjadi PAS Bahasa Indonesia, ya. Itu peredaran darah, ya. Ya, ini organ peredaran darah kan ada jantung, pembuluh darah, paru-paru, ya. Nah, itu sama, digabung juga dengan materi tema 3. IPS ini interaksi manusia, teman-teman. Ya. Materinya beda dengan tema 3, tetapi masih membahas tentang interaksi sosial. Yang akan digabung menjadi PAS IPS. Kemudian untuk yang SPDB, BDB ini teman-teman ada tangga nada, properti tari daerah, pola lantai, teman-teman sama seperti tema 3, Mister tidak akan memberikan soal dalam bentuk tertulis, tetapi untuk kali ini project, ya, membuat buklet 5 tarian daerah lengkap dengan asal daerah, properti yang digunakan dan pola lantainya. Nah, ini akan masuk jadwal PAS, ya. Oke, jadi untuk PPKN, BI, IPA, IPS soal tertulis Google Form, ya. Tapi untuk SBDB project. Paham, ya? Nanti muncul di jadwal yang akan diberikan. Oke, sekilas saja ini. Nah, teman-teman, saya ingatkan nanti siang ambil jam student care kita ada tugas IPA. Saya ingatkan tugas IPA. Bahannya summary. Nih, bahannya summary. Mister sudah share di grup, ingat saya, ya, sama non-teman, ya. Nah, ini bahannya, ya, summary, ya. Tolong dipelajari, ya, teman-teman. Ya, ini, ya, dibuka, ya, di grup sama atau non-teman di stop. Oke, saya kira itu dulu. Saya stop dulu. Kita masuk tema, buku tema kita, ya. Silakan kalian buka buku kalian, Mister share screen, ya. Oke, tadi sekilas tentang PAS. Nah, teman-teman, di buku kalian sudah, ya, dibuka, ya. Nah, itu ada ayo membaca. Silakan dibaca. Itu membahas tentang jantung koroner, ya. Ya, membahas tentang jantung koroner. Nih, ya, jantung koroner. Ya. Nah, ini di teks bacaan ini menjelaskan tentang jantung koroner, ya. Ini ada pertanyaan, apa itu jantung koroner? Jantung koroner merupakan penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner, yaitu pembuluh yang menyuplai darah ke jantung. Nah, pembuluh yang menyuplai darah ke jantung, berarti yang darah yang masuk ke jantung, ya. Penyumbatan pembuluh tersebut dapat terjadi karena adanya endapan lemak, terutama berupa kolesterol pada lapisan dalam dinding pembuluh. Nah, ini penyumbatan, ngeri, ya.
Penyumbatan pembuluh arteri dikenal dengan istilah arteriosklerosis. Makanya pola makan itu harus dijaga. Kalau banyak mengandung kolesterol, ini bahayanya menempel di dalam pembuluh. Nah, ini jadi penyumbatan ya. Nah, ini berikutnya penyakit dan cara pencegahannya ya. Penyakit dan cara pencegahannya. Ini penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ peredaran darah, teman-teman. Ya. Coba nanti kalian tuliskan di sini penyakitnya apa saja dan cara pencegahannya ya. Mister saya ingat Mister sudah di grup itu Mister sudah share video di announcement ya tentang hal ini sama link. Kalian bisa buka. Ada 2 media ya untuk mengisi ini, video teman-teman siswa sama link. Linknya di mana? Di grup. Nah, kalian bisa buka linknya ya. Coba diisi ya. Setelah tulis penyakitnya, cara pencegahannya juga. Oke, saya kira itu tidak perlu detail, Mister. Nah, ini ada pantun, teman-teman. Ya, pantun. Perhatikan ini pantunnya ya. Ini pantun apa menurut kalian? Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati. Jagalah kesehatan badan, jangan sampai mengobati. Nah, ini pantun apa, teman-teman? Nasihat, Mister. Pantun nasihat. Ya, pantun nasihat. Nah, ini ada yang panjang ini, teman-teman. Suku katanya. Coba kita hitung ya, apakah pas ya? Saling menjaga dan menghormati 10 suku kata. Benar ya. Kemudian yang paling pendek ini, indahnya persahabatan, kita hitung. Indahnya persahabatan. Pas 8. Nah, benar, karena minimal 8 sampai 12 suku kata. Oke, pantun ini suku katanya benar, barisnya 4. Lalu bersaja atau berima AB, AB. Kenapa ini AB, AB? Karena baris pertama sama ketiga itu A, bunyinya sama. Baris kedua dengan baris keempat B, bunyinya sama. Ya, kenapa ini A, kenapa ini B? Nah, supaya untuk membedakan bahwa baris pertama dan kedua bunyinya beda. Baris ketiga dan keempat bunyinya beda. Ya kan? Maka ini AB, AB ya. Oke. Lanjut. Ini pantun juga ini, teman-teman. Tolong ya, kalian amati pantun ini. Perhatikan pantun ini. Kacang goreng enak dimakan. Kue tape diberi ragi. Kalau tembok sudah dibersihkan, jangan ada coretan lagi. Nah, teman-teman, ini beberapa pertanyaan ini nanti jawabannya di sini ya, di tabel ini ya. Jawabannya di tabel ya, diisi ya. Kalau bisa usahakan pakai ballpoint. Karena kadang Mister pensil beberapa jawaban kalian tidak terbaca, apalagi tipis pensilnya ya. Jika difoto, di-share ke Mister, pensilnya tidak terbaca. Kadang kan Mister suruh mengulang, teksnya kabur ya, tidak terbaca. Jadi di buku tema boleh pakai ballpoint, teman-teman. Ya, ini dijawab ya, jawabannya di tabel ini ya. Jenis pantunnya apa, jumlah baitnya berapa, jumlah barisnya berapa. Baris sampiran. Baris sampiran ini maksudnya baris keberapa. Baris isi pantun itu baris keberapa ya. Jadi itu ya jawabannya, tolong diisi. Oke, lanjut. Nah, ini dibaca saja untuk menambah pengetahuan. Nah, sekarang ini halaman 97. Memang indah bunga selasih,
Selasi bunga tanpa getah. Lingkungan asri juga bersih. Nah, coba perhatikan ini teman-teman. Ini si A, si A. Memang ada konsonan H di belakangnya ya. Sama-sama H semua, ada konsonan H. Tetapi vokalnya beda. Ini vokal I, ini vokal A. Vokal I, vokal A. Maka ini tetap dikatakan AB, AB teman-teman ya. Nih, nomor 6 ini, pantun saja AB, AB ya. Ya, jadi kalian jangan terpengaruh dengan konsonannya ya. Ternyata yang lebih kuat itu vokalnya. Ya, sehingga tetap dikatakan bersaja AB, AB. Baris pertama dengan baris kedua beda, maka AB. 3 dan 4 beda ya. AB, maka menjadi AB, AB. Ya. Ini teman-teman sekarang di sini bagian-bagian dari pantun halaman 97 itu ya, dan ciri-ciri pantunnya. Apakah sudah tepat ya? Sini ya. Nah, itu teman-teman. Nah, lanjut. Nah, ini kalian berkreasi sekarang. Maaf teman-teman, Mister sempat putus ini. Ya. Ya, jadi tugas yang terakhir halaman 98 itu membuat pantun tema menjaga kesehatan tubuh ya. Oke, teman-teman. Tugasnya hari ini tidak banyak ya. Kebanyakan berhubungan dengan ini ya, pantun dan penyakit dan cara pencegahannya. Ya, teman-teman, oke, masih ada waktu, Mister akan share video ya, untuk mengingatkan kembali pengetahuan kalian tentang gangguan organ peredaran darah. Oke, Mister share video ya. Tunggu. Sudah tampil dari kalian? Sudah ya? Terplay ya? Yuk, disimak teman-teman. Nah, tensi.
Nah, teman-teman, cara penyembuhan ini sekaligus cara pencegahan ya, supaya tidak tambah parah ya. Jadi jaga pola makan yang sehat, ini penting. Kurangi konsumsi garam, ya, jangan terlalu asin, olahraga teratur. Ini untuk melancarkan peredaran darah, manajemen stres yang baik. Pola makannya itu banyak mengandung serat, teman-teman. Ya, buah-buahan, sayur-sayuran itu harus suka. Kalau kalian tidak suka sayur dan buah, hati-hati bisa hipertensi. Anak-anak bisa hipertensi loh, tidak hanya orang dewasa ya. Oke, lanjut. Nah, ini kebalikan dari hipertensi. Kebalikannya adalah hipotensi, tekanan darah rendah. Nah, teman-teman, gejalanya sama seperti hipertensi. Salah satunya kepala pusing. Hipertensi pusing. Hipotensi juga pusing ya. Ini ciri yang sama ya. Oke, anemia. Nah, ini teman-teman. Ya, produksi darah putih, leukosit, terlalu banyak. Nah, sehingga memakan sel darah merah. Justru malah berbahaya kalau terlalu banyak. Padahal fungsinya kan melawan bibit penyakit. Tapi karena jumlah berlebihan, maka sel darah merahnya ini yang diserang. Nah, ini ngeri kan. Nah, cara cepat caranya diganti dengan cara yang sehat, dengan jumlah sel darah merah dan sel darah putih seimbang. Tetapi ini membutuhkan dalam jumlah besar, makanya jumlahnya mahal, teman-teman. Biaya perusahaan, kali transfusi. Nah, ini kalau berat di ongkos ya biayanya ini. Melakukan kemoterapi. Jadi teman-teman bersyukur ya kita sehat sampai hari ini ya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, cara pencegahannya dengan bisa merokok. Kalian berharap jangan merokok. Ya, orang merokoknya pengen coba, tapi ingat rokok itu sangat berbahaya, kebiasaan yang tidak baik. Ya, jadi kalian jangan sampai punya kebiasaan rokok. Ada banyak anak-anak seusia kalian merokok loh ya. Sering lihat anak-anak seusia kalian merokok.
masih SD sudah merokok karena lingkungan yang membuat mereka seperti itu. Temannya, orang tuanya melihat mereka mencoba ya. Ya, kebiasaan merokok itu faktor lingkungan juga. Tetapi kalian kalau bisa melakukan maksudnya tindakan tidak mencoba dan seterusnya lebih baik jangan ya. Karena rokok ini pernah saya share ya sepertinya video rokok itu dampaknya bahayanya banyak merusak tubuh ya. Jadi makan sehat itu penting ya. Makan sehat, gizi cukup, olahraga teratur. Nah ini kalau pengobatan ya ini karena sudah kondisi parah biasanya pengobatan intensif ya. Operasi jantung ini kalau sudah harus dilakukan ya. Kalau sudah tidak tertolong, salah satunya kalau pengobatan nggak cukup ya operasi jantung. Nah ini biayanya besar teman-teman ya. Oke saya kira cukup dulu ya. Jadi lebih baik sehat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah ya, jaga kesehatan teman-teman itu penting, saya ingatkan. Oke hari ini cukup ya tentang membahas pembelajaran 1. Oke, Mister ingatkan, bacalah summary, ya. Sebab nanti Mister akan share screen pukul 12.15. Kok share screen? Share link, Mister ya. Share link Google Form. Tugas IPA. Teman-teman, baca ya summary-nya, tema 4. Oke, saya kira itu Mister minta tolong ada yang berdoa buat kita ya. Mister minta tolong Priscilla. Teman-teman, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat pada hari ini ya Tuhan. Sungguh pagi ini sudah selesai ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan yang ingin mengerjakan ulangan. Terima kasih ya Tuhan. Ya, amin. Amin. Ya teman-teman, terus berdoa ya buat kelas 5 ini supaya terus semangat belajar. Ya, saya meralat ya, bukan ulangan ya, tugas ya. Tidak sudah, ulangannya sudah tidak ada. Kalian tinggal menunggu PAS ya. Mister hanya mengajak kalian mengerjakan tugas tema 4, subtema 1 ya. Oke, saya kira itu. Sampai jumpa ya. Dadah. Terima kasih, Mister. See you. Yuk. Ya. Ya, tetap semangat. Mister Liv ya.